Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Nur Alam Salim. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang vektor. Ya, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan ruas garis dalam bentuk vektor. Ya, kita langsung dengan materinya dulu. Ya, saya ingatkan kepada siapa saja yang baru bergabung di channel ini, ya jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng agar kalian bisa mengupdate video terbaru dari saya. Kemudian jangan lupa dibagikan like dan komentar. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, kita akan untuk menentukan perbandingan dalam vektornya, kita perhatikan dulu perbandingan segmen garisnya. Ya, diperhatikan gambar. Ya, ini ada garis dengan titik P, titik Q, dan titik R. Ya, seperti ini. Ya, P ke Q itu jaraknya M, kemudian Q ke R itu jaraknya N. Ya, karena ini searah, maka diperoleh perbandingan PQ banding QR jelasnya M banding N. Ya, ini ruas garis berarah P ke Q dan Q ke R itu jelasnya P ke Q M dan Q ke R adalah N karena dia searah semua. Kemudian gambar yang kedua, ya titik P, kemudian titik Q di ujung, kemudian titik R di antaranya. Ya, maka ini ruas garis berarah PQ ini misalkan panjangnya adalah M, kemudian QR itu N. Ya, diperhatikan dia berbalik arah, ini ke sana berarti dia positif, ini berbalik berarti dia negatif, sehingga diperoleh perbandingan ruas garis berarah P ke Q banding Q ke R itulah M banding min N. Ya, ini ruas garis berarah. Berikut yang ketiga, ya titik P nya di tengah, ya berikut Q kemudian titik R. Ya, P ke Q diperhatikan, P ke Q dia mundur, P ke Q berarti min M nantinya, dan Q ke R itu N, sehingga perbandingan ruas garis berarah PQ banding QR itu adalah min M banding N. Ya, cukup mudah untuk berdasarkan gambar ini. Ya, baik, kita lanjut dengan pembahasan materi yang berikutnya tentang vektor. Ya, diperhatikan ini ada titik, ada ruas garis A B, 5 titik A, kemudian titik B di ujung dan titik C di antaranya. Ya, A ke C M dan C ke B itu adalah N. Ya, ini titik O, ini kita anggap di koordinat. Ya, vektor yang mewakili ruas garis berarah OA itu adalah vektor A atau vektor posisi A. Ini titik A berarti vektor posisinya adalah A, titik B berarti vektor posisinya adalah B, dan seterusnya. Titik C, vektor posisinya adalah C. Dari gambar, vektor posisi titik A dan B berturut-turut adalah vektor A dan vektor B. Titik C terletak pada ruas garis AB, ya ini, sehingga membentuk perbandingan M banding N. Ya, AC, ini AC banding CB itu adalah M banding N. Ya, tadi sudah dari segmen garis. Ya, kita akan menentukan vektor posisi dari titik C. Ya, diperhatikan hubungannya tadi ini AC banding CB itu sama dengan M banding N. Ya, dari sini diperoleh ini sama saja dengan AC per CB. AC per CB sama dengan M per N. Ya, kalau kita kali silang, ya ini karena ruas garis berarah AC searah dengan ruas garis berarah CB, AC dan CB itu searah. Ya, maka persamaan ini telah ditulis dalam bentuk persamaan vektor. Ya, seperti ini berarti ini dikali silang saja, ini berarti N kali vektor berarah A ke C sama dengan M dikali vektor berarah C ke B. Ya, dimana sudah dipelajari kalau A ke C itu berarti vektor C posisi C dikurang vektor posisi A. Ini berarti N dikali ini berarti vektor posisi C dikurang vektor posisi A. A ke C berarti C kurang A. Ya, demikian juga ini. Ini C ke B berarti B dikurang C. Ya, kalau kita kali masuk ini berarti N vektor C kurang N kali vektor A sama dengan M kali vektor B dikurang M kali vektor C. Ya, kalau kita kumpulkan yang ada C nya ini berarti diperoleh N ditambah N kali vektor C ditambah M kali vektor C sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor A. Ya, ini dikeluarkan C nya
Ya, sehingga diperoleh sini M tambah N. Ya, pilih terus jadi bagi. Ya, sehingga ya vektor posisi dari vektor C dari titik C itu adalah ini. Vektor C sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor A dibagi dengan M ditambah N. Ya, ini yang akan kita gunakan untuk membahas soal-soalnya. Ya, demikian materinya. Kita lanjut dengan pembahasan soalnya. Ya, contoh yang pertama. Vektor posisi A, vektor posisi titik A dan titik B itu masing-masing adalah vektor A dan vektor B. Ya, tentukan posisi dari ya ini yang satu titik C. Ya, sehingga jadi nanti di garis AB itu ada titik C diantaranya sehingga membentuk perbandingan 2:3. Ya, yang nomor 2 tentukan titik P sehingga perbandingannya AP banding PKB itu adalah 4:-2. Ya, kita akan bahas yang pertama dulu, yang nomor 1. Ya, diperhatikan gambarnya. Nah, ini. Ya, A ke C itu adalah 2, AC, CB. Berarti dia tetap searah. Ya, CB-nya itu adalah 3. Ya, sebenarnya cukup mudah saja sebenarnya ini, diperhatikan saja. Ya, kita kali silang saja, berarti 2 kali titik B, 3 kali A. Ini untuk memudahkan sebenarnya ini. Sehingga vektor posisi C itu ya ini langsung saja ini 2 kali B tambah 3 kali A. Karena dia positif semua, 2 kali B ditambah 3 kali A. Kemudian dijumlahkan ini 2 ditambah 3. Ya, demikian. Sehingga diperoleh vektor posisi dari titik C itu adalah ini 1/5, 2 tambah 3 adalah 5, berarti 1/5 dikali 2 kali vektor B ditambah 3 kali vektor A. Ya, ini cukup mudah. Ya, jadi kita gambar dulu. Ya, kita gambar dulu. Ya, demikian tuh yang nomor 2. Ya, akan kita tentukan titik P. Jika perbandingannya dari A P banding PKB itu adalah 4:2, berarti ada yang mundur. Jadi perhatikan titiknya. Ya, titik A, kemudian titik P itu adalah 4. Kemudian P ke B itu adalah -2, berarti dia mundur. Ya, mundur seperti ini. Ya, cukup mudah saja sebenarnya ini. Ya, kita kali saja nanti ini. -2 dikali A, kemudian 4 dikali B. Ya, maka vektor posisi dari titik P, ya, vektor posisi dari titik P itu adalah ini. Ini saja 4, ini 4 di A dikalikan dengan B, kemudian 2 ada di B-nya, di ujung B itu dikalikan di A. Ya, seperti ini. Jadi vektor posisi dari titik P adalah 4 kali vektor B ditambah ini -2 kali vektor A, kemudian ini jumlahkan saja 4 ditambah -2. Ini berarti 1/2, sehingga diperoleh vektor posisi dari titik P itu adalah 1/2 dikali 4 kali vektor B dikurang 2 kali vektor A. Ini bisa disederhanakan ini. Ini karena bisa dibagi 2 semua, berarti vektor posisi dari titik P itu adalah 2 kali vektor B dikurang vektor A. Ya, cukup mudah ya. Jadi caranya kita gambar dulu, setelah itu kita kali silang saja. 2 kali B, 3 kali A. Ya, seperti itu. Jadi seperti ini, 4-nya di A, berarti kita kali di B. 2-nya di B, kita kali di A. Ya, itu cukup mudah. Ini menentukan vektor posisinya. Ya, sekarang kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ya. Ya, vektor posisi ini dalam bentuk vektor yang mempunyai komponen. Jadi ini sudah ada nilainya ini. Diketahui vektor posisi titik P itu adalah P521 dan vektor posisi titik Q ini jadi koordinatnya sudah ada. Ya, kalau yang tadi belum. Ya, masih bentuk umum. Sekarang ini vektor Q itu adalah 9, 10, 13. Titik R, ya jadi ini dari garis P ke Q itu titik R terletak pada garis PQ, sehingga membentuk perbandingan P ke R banding R ke Q itu adalah 1:3. Tentukan vektor posisi dari titik R. Jadi akan kita tentukan titik R-nya dengan vektornya. Jadi kalau sudah dapat titiknya, maka akan didapat vektornya. Ya, diperhatikan pembahasannya. Ya, kita gambar dulu ya, titik P ke R itu nilai 1, kemudian ini P ke R 1 dan R ke Q itu adalah 3. Jadi perbandingannya 1:3. Ya, cukup mudah. Kita lihat saja ini, berarti 1 kali Q tambah 3 kali R, 3 kali P. Itu menentukan titik P. Ya, maka vektor posisi dari titik R, ya ini R seperti ini. Ini adalah rumusnya. Kalau vektor posisinya, bentuk umumnya. Ya, atau 1/4 kali vektor Q ditambah 3 kali vektor P. Ya, karena akan kita menentukan titiknya,
titiknya itu adalah X, Y, Z. Ya ini, jadi langsung dalam ruang. Ya kalau pada bidang juga ya tinggal 2 saja. Ya berlaku juga seperti ini. Ya diperhatikan untuk X-nya dulu. Untuk X-nya berarti 1/4. Ya ini karena X-nya berarti kita ambil semua yang X-nya. Berarti kita kalikan ini Q-nya, X pada Q. X pada Q itu adalah 9. X pada Q itu adalah 9 ditambah 3 kali X pada P. X pada P itu adalah 5. Ya itu saja, kalau X-nya semua berarti kita ambil semua yang X semua. Ya tergantung dari ini. Ini 1/4 Q. Q-nya 9. X-nya pada Q adalah 9. Kemudian ditambah 3. X pada P itu adalah 5. Ya tinggal dikalikan. 3 kali 5, 15. Ditambah 9, 24. Dibagi dengan 4 itu adalah 6. Berarti nilai X-nya itu adalah 6. Ya demikian juga untuk nilai Y-nya. Y-nya 1/4. Ya kita ambil Y pada Q. Y pada Q itu adalah 10. Kemudian Y pada P itu adalah 2. Berarti 3 dikali 2. Ini 3 dikali 2. Ya itu tinggal diganti-ganti saja. 3 kali 2, 6 ditambah 10 adalah 16. Dibagi 4 adalah 4. Ya demikian untuk Z. Ya berarti 1/4. Ya ambil Z-nya berarti 13. Ditambah 3 kali Z pada P itu adalah 1. Berarti 13 ditambah 3 kali 1, 3. Berarti 16. Berarti 1/4 dikali 16 adalah 4. Oleh koordinat titik R itu adalah 6, 4, 4. Sehingga vektor posisi dari titik R itu adalah 6, 4, 4. Ya ini vektor posisi yang ditanyakan. Ya jadi kita masing-masing cari dulu berapa nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Ya ini saya rasa cukup mudah. Ya demikian materi perbandingan ruas garis dalam bentuk vektor. Ya semoga materi ini bisa bermanfaat. Ya sekali lagi bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jangan lupa dibagikan, dikomentari. Ya yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.